Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa dan juga seluruh audiens yang ada di sini. Hari ini kita ada di Jogja Pojok Selatan. Tapi ini adalah gerbang depannya DIY. Iya, malah Kan justru gitu. Orang dari luar kota tuh malah masuknya sini. Lewatnya sini? Iya, tepatnya di Sri Gading ya. Betul, ada di Balai Kelurahan Sri Gading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, siap. Kita sama-sama kurang lebih nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan akan ada di Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dan juga untuk Sibakul. Dan ini merupakan kerjasama program Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang siap nih teman-teman dari Sibakul, dari Dinas Koperasi menyapa semuanya yang hadir, jadi istilahnya ngefloor gitu loh. Oh iya, apalagi kemarin kita 2 tahun dihantam pandemi ya, tentunya berdampak pada Bapak Ibu semua. Makanya hari ini kita ingin mengajak kita semua untuk bangkit. Betul. Nah, seperti tagline kemerdekaan kita 77 tahun. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Woi, leng apa ya kan? 2 hari 2 malam dia. Baik, Bapak dan Ibu, nanti kita akan banyak ngobrol. Dan di sini di depan Bapak dan Ibu sudah hadir ada 4 narasumber yang siap nanti akan mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, siap nanti akan memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan apa yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi mohon dimaksimalkan gitu ya, dioptimalkan obrolan kita hari ini. Yang pertama di samping saya persis, langsung saja saya sapa. Beliau adalah Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Wisnu Harmawan, SPMT. Apa kabar Pak Wisnu? Iya, sugeng siang Bapak Ibu sedanten. Ya, terima kasih Pak Wisnu sudah hadir di sini. Kalau mau tanya-tanya program Sibakul, keunggulannya apa dan segala macam nanti ke beliau. Oke, begitu ya Bu Ibu ya. Oke, kemudian yang kedua, yang paling cantik sendiri narasumber kita hari ini ya. Luar biasa nih. Ada, saya manggilnya jangan Ibu kakak. Masih muda beliau, semangatnya juga masih luar biasa. Cari apa kakak? Oh gitu, kayak di toko. Iya. Ada Mbak Adriana Wulandari SE, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi, baik. Mbak Dari. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan di samping Kak Ndari itu ada, beliau pasti sering Anda lihat gitu ya kalau datang ke kelurahan. Sudah familiar jelas ini. Sudah ngurus-ngurus apa pasti ketemu sama beliau ya. Ada Cari Kelurahan Sri Gading, ada Bapak Dwi Krisdianto. Apa kabar Pak Cari? Yes, baik-baik, selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah menyediakan tempatnya untuk kita hari ini ya. Kemudian satu lagi, ini beliau adalah owner dari rumah makan Mbok Jinah. Mboknya yang mana kok nggak dibuat? Mbok siapa? Mbok Jinah. Mbok Jinah. Iya, ini dia owner ya beliau. Dan dia adalah pemuda pelopor tahun 2012 gitu ya. Hari ini pun masih jadi pemuda terang saja ya. Iya. Ada Kakak Dedi Prastiawan. Saya harus lihat data kalau ini. Kak Dedi. Apa kabar Kak Dedi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Mbak Fira, Mas Tibio. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Pemuda pelopornya sangat luar biasa. Karena hari ini itu sangat langka mendapatkan sosok pemuda pelopor. Banyak pemuda pelapor sama pelakor. Kandaan ya. Iya. Masuk. Jadi ini termasuk unik ya? Unik makanya. Di cloning harusnya. Nah, masalahnya nanti melopori apa kita tanya. Oh ya, oke baik. Siap. Pokoknya kalau kita berbicara mengenai UMKM, ini semuanya pasti akan seru sekali. Jadi monggo saat ini kita akan mendengarkan cerita dulu nih dari Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya supaya semangat, seperti tadi Kak Dari katakan, kita yel-yel dulu oke ya? Siap. Sudah siap? Baik, UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Terima kasih. Monggo, siapa yang pertama mau bercerita tentang usahanya? Silahkan, ini banyak sekali ya. Ada pupuk, ada makanan, ada telur asin, kerikil, bakso kerikil. Iya, ada kerikil ini. Ada jamu Jawa. Wah, oke. Siapa? Tas juga dari ada. Bank sampah. Monggo silahkan dengan siapa dulu untuk maju ke depan. Monggo silahkan Ibu. Ya, langsung perkenalan dulu Ibu. Wah, ini dari Desa Prima ya? Sudah Desa Prima ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarini dari UKM Sri Gading.
Usaha kami budidaya lidah buaya. Budidaya lidah buaya. Iya, olahan. Oke. Produknya yang mana, Bu? Itu nanam sendiri, Mbak, itu, Mbak? Iya. Iya, Pak. Lidah Tapi buayanya. untuk, Ini iya. lidah buaya yang air atau yang darat ini? Duh, susah jawabnya kalau yang begini mah. Siapa tahu lebih laku yang buaya yang Oh, darat. yang di darat ya? Ya, Jadi nanam sendiri. iya, nanam sendiri. Tapi kalau mungkin ada kebutuhan banyak, kita ada asosiasinya, Pak, di Bantul sini. Oh gitu, untuk bahan bakunya. Pelepahnya, Gitu ya. iya. Oke baik. Produknya apa aja selain olah? Ini makanan ya Bu? Olahan Iya, makanan ya? itu ada basreng, Ya. sama minuman, Iya. sama dodol. Dodolnya lidah buaya juga. Iya, itu dari lidah buaya semua. Oke, sudah sampai mana saja pemasarannya, Baru sekitaran sini, Bu. Bu Rini? Iya. Oke. Keunggulannya dodol lidah buaya dengan dodol yang lain itu apa sih, Mbak? Bedanya mungkin ya? Ya mungkin ada kandungannya dari lidah buaya sendiri, Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Terus Apa itu? Kandungan lidah buaya apa ya, Mbak? Saya belum pernah itu. lidah Taunya buaya. yang tangguh penumbuh rambut itu aja. Dia kok tumbuh-tumbuh. Iya. Perkaranya itu. Keliru lidah buaya. itu yang dominan, yang kelihatan nyata itu antibodi. Antibodi. Antibiotik. Oh, ya, antibiotik. teknika Antibiotiknya. antibiotik sama seratnya tinggi. Oh, Oke. gitu. Iya. Oke. Yang itu yang kandungan lain-lain banyak. Oke. Izin usaha sudah ada. Izin usaha sudah, Bu. Sudah ada ya. Kemudian kalau ini dia butuh PIRT juga ya? Iya, yang itu. Oke. Yang kering. Yang kering-kering ini ya. Iya. Oke. Ini mereknya apa, Mbak? Ini, Mbak? Itu dari Cap, kami Delovera. Apa? Delovera. 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 Oh, Delovera. Keren ya namanya ya. Bentar. Aloe vera. Jadi Iya. jadi dari aloe vera jadi Delovera. Iya. Delovera. Oke, baik. Belum merambah keluar dari Sri Gading, Bu? Belum, cuma Apa kendalanya? ya itu kendalanya pertama itu Ya, itu. permodalan. Oke. Ya. Yang kedua pemasaran, Bu. Oke. Untuk mengenalkan ke masyarakat luas itu masih sulit kami. Oke, baik. Taunya kan masyarakat kalau lidah buaya itu cuman tanaman apa itu, tanaman hiasan Iya. atau apa. Taunya cuman untuk apa, kosmetik atau apa, iya. Belum tahu manfaatnya yang banyak Iya, apa itu ya. ternyata Oke, baik. kami bisa bikin itu buat diolah. Oke. Ibu sudah dengar si bakul? Sudah pernah tahu si bakul? Sudah pernah dengar sih. Tapi belum gabung? Belum. Nah, monggo ada yang mau ditanyakan Bu terkait ini. Selain pemasaran dan permodalan, silakan. Gimana ya? Untuk gabung si bakul itu gimana, Bu? Oh, cara untuk terus gabung di gabungnya. Sibakul. Manfaatnya bagi kita apa? Oke. Iya. Siap, Itu siap, aja. siap. Baik, terima kasih Oke, Bu Rini, matur matur nuwun, tepuk matur tangan nuwun. untuk Bu Rini. Lidah buaya. Baik, satu lagi mungkin dari oh ada dua. Di belakang. Oke, monggo silakan. Rebutan loh, baru kali ini loh ya. Biasanya kalau disuruh nanya langsung pada nunduk. Biasanya uncal-uncalan ya. itu. Kamu aja, ini enggak enak. Monggo dengan Mbak siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Yusma Nadia Izati. Saya seorang ibu rumah tangga. Ya. Saya juga salah satu guru di SMP negeri yang ada di Bantul. Oke, Seperti cikgu, itu, cikgu. nggih. Di sini saya memiliki usaha untuk peraga edukatif. Peraga Iya, edukatif. peraga edukatif untuk anak-anak SD, TK, PAUD seperti itu. Oke. Nah, justru pandemi ini membuat saya istilahnya berpikir bahwa anak-anak sekolah di rumah sehingga perlu adanya metode serta media yang bisa digunakan untuk bagaimana caranya orang tua agar bisa melatih anak-anak secara pribadi atau secara mandiri di rumah seperti itu. Nah, adanya ide seperti itu sehingga kami memunculkan sebuah produk peraga edukatif yang berbahan sponati. Oke. Nah, itu kami kembangkan sekitar baru 3 tahun berjalan ini, Bu. Jadi awal pandemi ya? Iya, awal pandemi baru 3 tahun berjalan ini, tapi alhamdulillah juga sudah sampai saat ini kami sudah memiliki beberapa pegawai juga. Oke. Untuk Berapa? Ada berapa pegawai? ada sekarang? 5 pegawai, alhamdulillah. Oke. Jadinya untuk istilahnya apa ya? Tetangga-tetangga ibu rumah tangga yang ada di sekitar rumah memberdayakan. sehingga memberdayakan Baik. ibu rumah tangga Kemana yang ada saja pemasarannya? Untuk Sudah sampai mana paling pemasarannya, jauh?
kami via online. Ya. Ya, via online ada Shopee, kami pakai Shopee, pakai TikTok, terus kami juga ada berkolaborasi dengan Siplah Bilibili untuk yang sekolah seperti itu. Jadi sehingga untuk pemasarannya juga alhamdulillah sudah merambah ke Bali dan Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya seperti itu. Dan Mbak, ini untuk peraga untuk mata pelajaran apa ini? Ini untuk awal Pak, jadi untuk PAUD nanti bisa belajar untuk berhitung, belajar untuk mengenal huruf, mengenal abjad atau mungkin mengenal warna, mengenal bentuk dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu sebenarnya pengalaman juga loh ya. Iya, itu sebenarnya pengalaman pribadi sih karena saya juga sebagai ibu muda itu sangat susah sekali mengajarkan anak menulis atau mungkin membaca, mengenal huruf pun sangat susah sehingga saya memiliki ide untuk bagaimana caranya membuat peraga edukatif nanti jadi peraga itu nanti saya tempel di laci sehingga nanti Dek coba ambil baju di laci huruf A seperti itu. Jadi secara tidak langsung dia menghafalkan dulu. Nah, seperti itu. Itu juga sangat membantu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga seperti itu. Tadi sudah ada platform-platformnya, besok tambah 1 Sibakul ya. Belum gabung kan? Belum. Banyak keuntungannya. Terima ada kasih. mungkin yang ditanyakan kepada Dinas Koperasi, kepada Ibu Dewan, baik. Nah, itu seperti yang sudah dibilang tadi untuk bagaimana caranya kami gabung di Sibakul dan keuntungan serta apa sih yang kami dapat dari Sibakul nanti ketika kita sudah bergabung di Sibakul. Nah, begitu. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Cikgu. Bu guru yang luar biasa, kreatif. Saya mau pesen satu itu. Buat? Ya kan tadi kan untuk mengenal warna, mengenal huruf. Saya pesen cermin aja Mbak. Untuk mengenali diriku sendiri. Jadi selama ini dia belum kenal sama dirinya sendiri. Pantas. Oke, baik. Kita akan jawab terlebih dahulu ya. Sebelum nanti kita akan dengarkan cerita lagi dari Bapak dan Ibu pelaku usaha. Saya ke Pak Wisnu dulu. Pak Wisnu, monggo, ini sudah ada 2 pertanyaan terkait Sibakul. Sudah dengar Sibakul sudah? Kapan barusan katanya Pak? Monggo Pak. Yang Delovera ya tadi ya. Delovera ya. Produknya banyak ya tadi ya. Ini masuk desa prima atau khusus atau semuanya desa prima semua? Ya enggak? Bukan? Oh enggak Pak. Tidak masalah kalau dari tampilannya memang sudah lumayan Bu ya. Cuman kalau kita lihat produk aloe vera itu kan kalau di Jogja juga sudah lumayan banyak ya. Di Gunung Kidul juga ada, di Sleman juga, di kota pun juga untuk pertanian kota juga tidak kalah dengan yang ada di sini. Cuman tadi kalau dari aspek perizinan dari OSS saya yakin tadi sudah. PRT sudah nggih. PRT sampun nggih, PRT. Belum. Oh, baru izin usaha. Izin usaha yang OSS itu nggih berarti nggih. Ya ini Ibu, jadi cuma nanti dilengkapi saja dengan PRT halal dan 2 akses itu sebenarnya bisa disupport melalui Dinas Koperasi UKM DIY maupun yang ada di Kabupaten Bantul. Tinggal Ibu nanti lebih familiar yang mana itu kan. Di kami juga sekarang itu juga membuka layanan pendaftaran PRT dan halal sebenarnya. Kalau nanti memang ngersake itu bisa nanya yang di belakang. Di belakang di bawah gerobak angkringan ini ada teman kami yang namanya Mas Panca sama Mas Dimas sama Mas Anto ya, itu nanti bisa diminta, nanti Ibu akan diberikan akses linknya agar bisa mendaftar bagaimana tata cara untuk ikut dapat nomor PRT dan halal itu nanti. Dan semuanya yang PRT sama halal biayanya gratis, cuma yang khusus halal nanti ada biaya kunjungan sebenarnya sekitar hanya 230.000 saja. Tapi kalau pure biaya resminya dari pemerintah kan sekitar 3 jutaan. Tapi digratiskan. Yang halal mungkin hanya dibebankan 230.000 saja. Untuk kita sudah kerjasama dengan BPJPH juga untuk agar produk-produk Ibu ini nanti minimal bisa layak, tidak hanya dijual di sekitar sini, mungkin bisa masuk ke pasar-pasar modern yang ada di sekitar Bantul ini. Karena kan kalau
tidak ada jaminan labelisasi atau sertifikasi yang memadai, mungkin memang agak susah. Nah, ini yang bukti kami ini kemudian bisa support ya nanti itu. Kemudian sekalian menjawab yang ini Bu Guru tadi, Bu Guru. Peraga tadi dari ibu rumah tangga plus guru ini kan ini bukan ibu rumah tangga berarti guru ini juga ya berarti ya. Guru ini memang saya acungi jempol ya, berarti sudah yang ini sudah naik kelas ya, dia sudah paham ekosistem digital. Iya, dia sudah gabung di Shopee, di Beli-Beli ini sudah lumayan. Cuman nanti semakin banyak gabung ke ekosistem marketplace, ekosistem digital ini semakin bagus. Berarti literasi pengetahuan terhadap transaksi yang tidak konvensional ini kemudian bisa dikembangkan. Cuman hari ini yang ketiga kita kan ada Sibakul Jogja yang sebenarnya bisa membantu yang pertama mendata usaha Bapak Ibu. Jadi sibakuljogja.jogjaprof.go.id itu ada di alamatnya ini di. Ini dinas koperasinya. Oh iya, pokoknya sibakuljogja.jogjaprof.go.id itu nanti Ibu bisa mendaftar di situ. Modalnya apa? Cuma HP saja nanti daftar di mana. Tuh. Kalaupun nanti bingung daftar, ya tadi di belakang yang angkringan nanti bisa memfasilitasi pendaftaran Sibakul. Ya. Itu dibantu asal syaratnya punya KTP DIY. Kemudian punya usaha, jadi kalau punya KTP tapi tidak punya usaha, tidak usah mendaftar ya. Yang punya usaha dulu ya, misalnya berKTP Bantul, punya usaha, punya nomor WA, saya yakin semua ibu-ibu sudah punya WA, punya email, nanti mendaftar. Setelah mendaftar, langkah berikutnya adalah ikut Market Hub. Nah, Market Hub nanti kita akan membantu pemasaran produk Bapak Ibu. Jadi syaratnya apa? Hanya ngirim foto produk. Jadi kalau produknya bakso ya ada fotonya bakso goreng. Produknya Delo Vera ya ada fotonya. Foto yang menarik ya. Kemudian ada harganya, ada deskripsi harganya. Deskripsi ini penting ya untuk membedakan karakter produk Bapak Ibu ini nanti bedanya dengan produk aloe vera yang lain seperti apa. Untuk membedakan dengan produk-produk bahan ajar, bahan tayang untuk pembelajaran itu seperti apa. Karena itu menunjukkan kekhasan. Nah, bisa jadi aloe vera kasri gading ini khasnya apa? Nah, ini yang persoalan Bapak Ibu. Apakah buatan zaman Joko Tingkir atau sejak Raja Brawijaya lah, itu kan cara pengolahannya mungkin beda. Pengolahannya organik. Kita tidak pakai pupuk sama sekali. Pupuknya organik semua lah, ini kemudian yang bisa diangkat menjadikan kekuatan dari karakter produk Bapak Ibu. Nah, kalau nanti lolos, kita nanti tetap kita kurasi karena biasanya yang tidak lolos itu mempromosikan kami itu katakanlah jualan bakso yang di foto bukan baksonya tapi rombong baksonya. Nah, ini yang membuat tidak gagal fokus ya Pak. Jadi kalau nanti di market hub Ibu lolos kurasi, nanti Ibu akan kita gabungkan ketiga ekosistem Grab, Gojek, Jogja kita sama PT Pos. Ngirim kemana saja, ongkirnya pemerintah daerah yang akan bayari. Alias gratis ya Pak ya? Gratis ya, ongkir. Jadi silakan dimanfaatkan. Jadi kita membuka layanan pendaftaran gratis di bawah angkringan ini, nanti silakan mendaftar Sibakul, ikut Market Hub. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen ngirim ke luar DIY, ke luar Jogja, tinggal datang ke kantor pos terdekat. Tinggal nunjukin KTP-nya. KTP-nya nanti akan dicek petugas pos. Nah, nomor NIK Bapak Ibu nanti sudah lolos Market Hub. Kalau sudah lolos, ngirim produk-produk UMKM ke seluruh wilayah Indonesia nanti gratis. Oke. Ya.
Itu salah satu keunggulannya ya. Masih banyak lagi sebenarnya yang lain. Cuman kita akan membahas di sesi yang pertama sepertinya kurang cukup gitu ya, karena beberapa menit kemudian kita harus rehat dulu. Jadi Bapak Ibu ditahan dulu sebentar, nanti kita akan bagi rata. Nanti juga kita pengen tahu nih dukungannya dari Kadari ya dan teman-teman seperti apa, terutama Pak Care dan juga Pak Lurah seperti apa, kan yang langsung nge-floor di lapangan ketemu sama Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang membuat rumah makan Mbok Jinah ini bisa sebesar sekarang, nanti bisa sharing dengan Mas Dedi ya. Setelah yang satu ini Bapak Ibu kita akan segera kembali, pemirsa yang ada di rumah tentunya tetap bersama kami dalam Sarasehan Si Bakul. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Adil makmur sejahtera, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premi. Kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Ganti bro. Ulon wud. Paket Si Bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh? Wah, Si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sih salah lengkap. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sarasehan Si Bakul yang masih merupakan kerjasama program Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Yuk kita yel-yel dulu. Oke. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja Istimewa. Terima kasih. Tadi sudah ada ibu-ibu, saya kepengen suara dari bapak-bapak. Iya. Silakan mas-mas atau bapak-bapak, monggo. Ini kalau urusannya sama perpupukan ini pasti bapak ini. Kalau perpopokan ibu. Oh gitu. Kalau pupuk bapak. Nyautnya cepet aja. Monggo dengan siapa mas, monggo. Ya sudah, langsung on. Terima kasih, selamat siang untuk semuanya. Langsung saja, nama saya Indartono dari Ngunan-Ngunan, bagian dari Sri Gading. Saya pelaku kegiatan untuk memberdayakan masyarakat, Bu. Ya. Lah ini kegiatan-kegiatan yang ada, salah satunya adalah kita mengelola sampah daun atau uwuh. Nah, uwuh-uwuh di masyarakat kita kumpulkan supaya tidak dibakar, kita kembalikan ke tanah. Nah, salah satunya kita mempunyai kompos, kita bisa untuk media tanam. Untuk ini ada sekam yang dulunya itu
nek gilingan mubeng, muter, itu kan cuma gilingan beras toh, nah itu kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita jadikan arang sekam. Arang sekam nanti bisa untuk media tanam ya? Media tanam. Bisa untuk media tanam, dicampur media sama tanam, pupuk ini. juga untuk pembenah tanah. Kemudian asapnya yang kalau pembakaran kan banyak asapnya itu sudah kita jadikan asap cair. Namun kita mungkin masih ada asap, gimana Pak asap cair? Asap cair. Dikumpulin itu asapnya. Ini guru IPA bingung loh Pak, sebutkan contoh benda cair. Dan benda gas. Gas. Ini yang masuk ya. Ini masih belajar dari mana Pak? Kok luar biasa asap menjadi asap cair ini? Gimana? Belajarnya dari mana ini? Ya kita memang ada pembinaan dari Fakultas Pertanian. Ini pengabdian masyarakat dari ada KKN anak-anak dari dari universitas. Tadi yang disampaikan Pak Tibio, kita supaya bangkit, ya kita berusaha untuk membangkitkan potensi-potensi di desa itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita angkat, namun kita tentu masih butuh bimbingan-bimbingan dari baik dari pemerintah maupun dari akademis. Contohnya asap cair ini Bu tadi kan untuk organik. Asap cair ini sementara masih digunakan untuk ini masih ada 3 tahap yaitu ada grade 1, 2, 3 ini masih untuk kegiatan pertanian ini. Nanti grade berikutnya untuk apa biasanya? Bisa untuk menjadi pengganti dari pengawet makanan atau jadi organik, penggantinya borak dan apa itu satu? Formalin. Dan nanti bisa menjadi misalnya jadi olahan pangan, tahu dengan asap cair atau bakso ataupun telur asin asap cair itu nanti akan lebih organik, aman. Organik karena organik ya. Baik. Yang kita untuk di dusun kita banyak sekali kegiatan yang nantinya kita dusun Unan-Unan ke depan punya cita-cita untuk menjadi desa ekowisata. Luar biasa dari mulai sekarang ya. Jadi banyak nanti yang bisa kita sampaikan untuk pengolahan sampah maupun pemberdayaan juga. KWT kita punya Ibu Marginem tadi di sini, itu juga nanti kita punya Lumbung Mataraman, yaitu juga mungkin kita akan mengangkat tanaman anggur, itulah yang akan kita sampaikan di sajian nanti sebagai dusun ekowisata. Selanjutnya pertanyaan kita, sinkronnya ke Dinas Koperasi, sama Dinas Koperasi, sama Ibu. Nah itu monggo nanti kita minta untuk arahnya supaya kita memang bisa untuk mewujudkan tadi Pak, bangkit. Pulih lebih cepat. Ya itu. Sederhana saja. Sudah sampai kemana saja? Ini berarti diperjualbelikan sudah sampai di luar Sri Gading? Ini kita punya paguyuban Bumiju, kegiatan yang di kegiatan lingkungan dan pemberdayaan. Ini banyak yang anggotanya juga emak-emak. Cuman lewat akun apa Facebook atau apa sosmed ya. Ada grupnya. Ada grupnya. Baik. Pak, ini kan katanya tadi dari sampah daun-daun ya. Daun kering. Berarti bahan bakunya Rp0 itu ya. Bisa dikatakan begitu. Atau masih harus beli? Rp0. Rp0. Termasuk sisa makanan juga masuk di situ. Iya, khusus daun ya. Untuk pengolahan sampai packing itu berapa biaya produksinya, Pak? Cuman karungnya ini. Karungnya aja? Karungnya ini kan beli sama dikasih nama itu. Capnya aja ya? Modalnya itu aja? Tenaganya kan harus dihitung juga kalau untuk produksi. Untuk pembakteri kan ada fermentasi. Fermentasi kalau beli kan ada di toko. Kita sudah bisa buat bikin sendiri. Fermentasi nanti dari ember tumpuk itu loh. Kan ada lindinya. Dari sisa makanan berarti kan ya? Oke. Siap. Baik, itu saja yang ditanyakan kepada Dinas Koperasi dan juga Dewan. Tadi kita sinkronnya ke kegiatan masyarakat seperti ini, apakah Dinas Koperasi bisa ikut andil untuk membantu kegiatan kita? Karena kita memang masih merangkak
Oke, baik. Terima kasih Pak Endar. Tepuk tangan untuk Pak Endar, luar biasa. Ini isu-isu yang lagi in ya, semuanya kembali ke alam. Iya, go kan? Green semua. Iya, ini malah sangat luar biasa. Baik, mungkin langsung ditanggapin dulu nih, saya ke Kak Andari dulu. Bagaimana Kak Andari, arahannya seperti apa? Luar biasa loh ini, kembali ke alam. Terima kasih Mbak Vira, Bu. Vira. Arab Vera, mau kan aloe vera ini loh tadi. Iya. Jadi ketonton tadi aloe vera, Mbak Vira. D-nya itu Debio, Bu. Jo, disama-sama. Debio dan Vera ya. Love Vera katanya, Bu. Kita dagelan aja, Bu. Ya, begini Mas. Siapa tadi? Mas Endar. Jadi memang kalau di DPRD atau Dewan itu kan punya kewenangan 3 hal. Yang pertama adalah kebijakan ataupun membuat regulasi payung hukum bagi pelaku-pelaku UKM, misalnya ada perda-perda yang memang harus untuk memayungi hukum pelaku-pelaku ekonomi atau pelaku UKM. Yang kedua adalah penganggaran. Nah, ini salah satu bagian dari fungsi kami untuk penganggaran. Dari salah satu adalah program Sibakul itu kan Nyun sewu, Bu. Jadi Pemda itu punya banyak uang, kan gitu. Dan mereka merencanakan dan mengusulkan kepada kami ke Dewan. Nah, begitu ketika kami lihat ternyata usulan dari program kegiatan ini memang bermanfaat bagi masyarakat, pasti akan kami kawal, pasti akan kami diputuskan untuk ini bahwa anggaran ini memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya ketika memang ini tidak bermanfaat, misalnya contohnya ini tadi, ternyata Sibakul ini belum terlalu banyak masyarakat mendengar. Ya. Berarti kan ada sebuah yang harus dilakukan oleh dinas sosialisasi terkait Sibakul yang lebih banyak. Ya. Nah, ini kan salah satu bagian dari sosialisasi Sibakul. Lah, kemarin kayak Pak Wisnu itu hanya 10 paket lah, karena ini ternyata ini kan bagian dari pengawasan juga. Ternyata semua masyarakat belum mendengar manfaat dari Sibakul ini, dan ternyata belum bisa memanfaatkan ongkos gratis ini. Padahal ongkos gratis itu kami yang jedok loh ya. Dewan yang jedok untuk bagaimana anggaran ini bisa dimanfaatkan ketika kemarin masa pandemi, apalagi. Jadi monggo dimanfaatkan. Ini memang bagian dari support anggota Dewan Legislatif dalam rangka memanfaatkan program Sibakul ini. Karena apa? Ya tadi yang disampaikan Pak Wisnu bahwa gratis dan bisa dimanfaatkan daripada yang lain. Kalau mau misalnya Ibu dari sini mau ngirim ke Sleman, pasti misalnya harganya Nyun sewu tadi Della Vera itu berapa, Bu, sebungkus? Ya terus berapa lah rata-rata paling mahal berapa? Ya, perbungkus. 15.000. Ternyata ketika jauh yang beli itu yang Sleman Utara misalnya, ongkos kirimnya 25.000. Lah berarti jadi mahal karena apa? Ya karena bahan bakunya ataupun barangnya murah tapi ongkos kirimnya mahal. Nah, ini kan menjadi wong tuku sak bungkus masuk malah bayar 20.000 padahal harganya 15.000 kan gitu. Nah, jadi ini dimanfaatkan, salah satunya bagaimana ketika memanfaatkan Sibakul ini dengan kita Dewan mensupport bahwa ongkosnya gratis ya, ketika sampai ke sana ya akhirnya cuma 15.000. Nah, inilah salah satu jadi peran dari anggota legislatif DPRD dalam rangka bermitra dengan Dinas Koperasi itu terkait bagaimana bisa anggaran di Pemda atau pemerintah hadir itu dengan membantu UMKM dalam rangka bangkit tadi yang disampaikan Mas Dibyo, bangkit untuk pasca pandemi ini. Kan banyak anggaran juga di kami itu, anggaran untuk tahun 2022 dan 2023 ini masih prosentasenya yang masuk ke Dinas Koperasi dan Perindak itu adalah recovery pasca pandemi. Jadi monggo dimanfaatkan. Ya. Kita support masih prosentasenya masih lebih besar daripada untuk infrastruktur, untuk hal yang lain. Dan salah satunya tadi Mas Endar ini luar biasa bahwa sudah ada kreativitas untuk memanfaatkan potensi di wilayah lingkungan dengan sampah. Nah, ini menjadi sebuah harapan ke depan untuk bagaimana ya ini yang harusnya menjadi tanggung jawab Pemda, pemerintah
belum hadir loh, tapi sudah ternyata luar biasa. Nah ini bagaimana pemerintah hadir lah, salah satunya nanti dikomunikasikan dengan dinas. Apa sih yang dibutuhkan lah, nanti kapan-kapan mengundang dinas mas, dinas perindak dan koperasi untuk bagaimana, ataupun bagaimana nanti Pak Wahyu menyampaikan bagaimana mengakses permodalan dan segala macam tadi yang salah satunya juga mengakses permodalan. Kita punya mitra juga yang bisa untuk bagaimana masyarakat bisa mengakses modal dengan bunga yang ringan kan gitu. Terus selanjutnya kalau dikasih gratis nggak mungkin Bu, nggak cukup anggarannya Pemda. Nah apalagi pasca pandemi pandemi kemarin seperti yang disampaikan oleh Mbak Vera dan Pak Debyo itu bantuan-bantuan dari pusat atau DAK itu kan dipotong, jadi kita banyak refocusing dana anggaran yang dipotong dari dinas dan juga anggota dewan yang dipotong untuk bagaimana penanggulangan COVID-19 pandemi ini dan juga pasca pandemi ini. Jadi kemarin ketika terakhir ini Banggar pun yang kemarin saya juga anggota Banggar kebetulan. Di 2020 itu masih di 2021 dan 2022 ini masih orientasinya adalah anggaran untuk recovery pasca pandemi, sehingga nanti monggo termasuk untuk UMKM ya, iya, ini maksudnya. Salah satunya justru yang menjadi utama itu adalah pelaku-pelaku UMKM ini. Karena apa? Mereka benar-benar kita rasakan betul dan kita melihat betul di lapangan bahwa pelaku-pelaku UKM ini betul-betul jatuh dan memang merasakan dampak terbesar selain pariwisata ya. Pelaku-pelaku UMKM ini mengalami dampak terbesar dari akibat pandemi Covid, sehingga memang bagaimana kami dari DPRD itu mensupport agar pelaku-pelaku UMKM ini bisa bangkit kembali dengan berbagai program dan kegiatan dan bantuan-bantuan kepada masyarakat pelaku-pelaku UMKM melalui koperasi, melalui kelompok-kelompok UMKM ataupun tadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi bahwa ada pelatihan-pelatihan dan juga bantuan untuk PIRT, terus bagaimana nah ini juga salah satu nanti bisa masuk ke Komisi D juga masalah pelatihan di Naker kan gitu. Nah bagi ibu-ibu yang memang masih terbatas dalam hal peralatan misalnya, tadi olahan masakan, olahan makanan ini bisa mengajukan pelatihan untuk lebih meningkatkan kualitas dari produknya. Ini bisa diminta pelatihan masak dan kalau di provinsi itu, kalau di DIY itu kita menganggarkan untuk pembelian alat. Jadi setelah pelatihan selama 32 hari ya Pak, itu di luar 32 hari dilatih, setelah itu diberikan alat untuk peningkatan produksi. Jadi termasuk nanti Pak Endar misalnya mau mengajukan gitu ya ke Kandari, aku minta pelatihan ini tolong disambungkan dengan yang kompeten di bidangnya supaya ini bisa itu bisa ya. Ya, nanti saya main ke tempatnya Pak Endar. Jadi nanti kita diskusi lebih lanjut bagaimana ketika nanti apa sih sebenarnya yang benar-benar bisa diakses di provinsi karena memang sebenarnya banyak, tapi ketika ini tadi mungkin yang Pak Endar cerita baru sedikit ya. Tapi ketika kita melihat di lapangan biasanya ternyata oh ini bisa diakses, oh ini bisa. Oh silahkan nanti pengajuan nanti tetap kita kawal untuk bagaimana melalui misalnya kalau memang dana karena hari ini dana pemerintah memang terbatas, jadi melalui dana aspirasi anggota dewan bisa disupport bagaimana untuk membantu kelompok-kelompok UMKM atau kelompok-kelompok pelaku di masyarakat itu bisa mengakses program kegiatan yang ada di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak. Jadi itu fungsinya ada di sini ya. Bisa menghubungkan dengan komisi lainnya. Apalagi menarik ini Mbak Dari ya, karena isu-isu lingkungan kan istilahnya ke depan semakin dipertimbangkan. Ya, salah satunya yang kemarin menjadi permasalahan utama dan ini sungguh luar biasa, harusnya pemerintah benar-benar mendengar ini dan harus datang ini karena salah satunya bisa menjadi objek atau studi banding pada masyarakat di lain tempat ketika memang ini bisa menyelesaikan permasalahan solusi terhadap sampah yang hari ini masih menjadi permasalahan utama di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan itu yang menjadi cita-citanya Pak Endar tadi tuh ya, jadi pusat edukasi di situ ya kan. Zero sampah full barokah itu. Iya. Biasa. Asik. Tekannya dapat kan satu. gitu. Oke baik. Nah Pak Jari dan juga Pak Lurah ini dari perangkat desanya sendiri melihat potensi yang luar biasa ini, apa yang ingin disampaikan Pak? Monggo. Untuk potensi kawalan Cigeneng memang kita akui luar biasa Mbak Mira, Mas Dibio. Karena memang sebagian besar awalnya kan potensinya di sektor pertanian ya. Tapi karena kita dari
terdahulu juga sudah merupakan kalurahan budaya. Budaya itu dalam arti luas, jadi mencakup tidak hanya seni, tidak hanya pertunjukan, tapi juga kuliner, kerajinan juga dalam budaya, sehingga warga masyarakat itu kita fasilitasi di setiap event biasanya itu. Ketika dari dinas kebudayaan dulu mengadakan event, lah kita selalu melibatkan pelaku-pelaku usaha ini untuk memamerkan dagangannya. Itu yang selalu kita lakukan selama ini ya. Di samping juga dari sisi setiap tahun ini pun kan usaha kuliner juga banyak Mbak Vera. Dan kita punya anggaran untuk kegiatan itu kan ada catering ya. Kita ambil dari potensi kita yang ada. Olahan makanan dari ibu-ibu, Gading, kemudian catering juga dari masyarakat kita sendiri, sehingga secara otomatis bisa menggerakkan biar duit juga berputar di situ. Gitu. Betul. Jadi Pak Carik rapat sama Pak Lurah dan rekan-rekan ya snacknya dari selalu, sini, ya. Makan siangnya juga dari sini. Kalau nggak disemprit Pak. Iya, itu kita ada aturan perdesnya nggak itu? Itu kita SK Mbak, surat keputusan Lurah. Surat, ya. Jadi setiap ada event kedinasan di tingkat pemerintah kelurahan harus menggunakan produk lokal. Itu salah satu bentuk mensupport UMKM yang ada di sini ya. Ini kayaknya sedang punya gawe juga ya Pak ya. Ada acara festival Pak? Ya Pak, kebetulan kita merintis untuk festival layangan Samas tahun ini. Mudah-mudahan menjadi event tahunan, dan di festival itu kita juga membuat lapak-lapak untuk para UMKM. Nanti bisa dilihat Pak di TV. Wah sih. Luar biasa. Ada pupuk juga ada di sana Pak. Pupuk ada. Desa Prima juga ada. Jadi ada puluhan UMKM yang digelar di festival. Nggak harus makanan sana. Karena ibu-ibu tahu sendiri kan, istri saya aja pamit nyari odol sikat gigi, mulai nggo daster nggo anu. Oh iya kan? Iya. Masuk akal itu ya. Siapa tahu di sana mau lihat layang-layang, lihat ada ini, wah ini organik nih, bisa buat tanaman saya di rumah. Termasuk kerajinan juga Mbak Vera. Ada di sana. Dulu pada waktu Covid juga, dulu kan namanya masker langka nggih. Kita berdayakan teman-teman warga yang punya usaha jahit untuk buat masker. Jadi bisa nampung, bisa bertahan lah untuk pandemi ini. Jadi ini setelah acara ini selesai, ini produk-produk ini semua nanti ke Samas. Bawa semua ke sana. Samas itu sangat luar biasa dibanding pantai-pantai yang lain, tuh yang paling hebat menurut saya Samas. Kenapa? Yang lain kemarin ada pandemi. Wah, pada dampak kan. Oh, berdampak. Samas itu dibolak-balik dibaca dari depan belakang tetap Samas. Ya Bu ya, Samas loh. Itu handal sekali. Jarang menemukan pantai seperti itu. Iya. Kalau membalik nama Parangtritis agak lama ya. Jadi Parang rusak nanti malah. Oke, baik. Nah, ini sekarang ke pelaku usahanya nih, sama Kak Dedi nih ya. Aku manggilnya Dero aja. Kak Dero, kalau terkait dengan UMKM, ya kan? Apalagi tentang si bakul, dan ini sudah banyak yang belum mendengar begitu ya. Sebagai pelaku usaha nih, apa tanggapannya dengan adanya si bakul di era saat ini? Wah, panjang banget sih pertanyaannya. Nggak apa-apa, boleh. Yang gampang-gampang aja. Itu sudah gampang. Oke, kalau berbicara soal Sri Gading, karena kita sekarang ada di lingkungan Kelurahan Sri Gading, Kapanewonnya Sanden, Kabupaten Bantul. Justru kalau saya boleh bercerita, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya itu justru mengawali usahanya secara tidak langsung dari Sri Gading. Oh gitu? Kalau tadi di prolog di awal disampaikan bahwa Dedi Prasetyawan juara pemuda pelopor tahun 2012. Justru waktu itu yang mengangkat saya sampai saya menang di tingkat nasional itu karena justru dari Sri Gading. Oh, jadi ada ikatan ya dengan Sri Gading. Ada apa sebenarnya? Itu kenapa sama Bundari diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari acara hari ini. Jadi waktu itu tahun 2012 saya kebetulan awalnya usahanya pengolahan cabai Ibu. Lombok. Jadi, pantes pedes ya? Betul sekali. Ngomongnya. Jadi biasanya ketika panen cabai, cenderung harga cabainya anjlok ya Bu. Nah justru itu tidak diambil suatu peluang bisnis yang bagus untuk warga masyarakat Sri Gading waktu itu. Tapi lewat ide saya, lewat konsep saya, akhirnya bentuknya menjadi sambal kemasan atau sambal botol.
Nah sebenarnya hari ini saya nginceng tadi saya baru tahu sekarang nih ya. Kenapa? Itu suksesnya karena menari di atas penderitaan orang lain. Iya, tapi dalam arti mengangkat potensi ketika nilai positifnya itu. Ada positifnya ketika Lombok murah yang harus kita lakukan bagaimana si Lombok ini mempunyai nilai jual atau value-nya tinggi. Kalau didol gitu aja kan murah ya Bu. Murah. Tapi ketika diolah menjadi cabai kering, cabai botol itu nilai value-nya lebih tinggi. Betul sekali di Ingu Bosok teng Sabin gitu. Waktu itu tahun 2012 saya kerjasama sama petani di Tegal Sari. Tegal Sari salah satu wilayah di Sri Gading juga waktu itu wis bingung karena lahannya ya memang itu masa-masa tanamnya adalah masa tanam cabai dan ketika panen cabai regane orang berjanji. Nah waktu itu akhirnya saya berpikir gimana dengan surplus potensi seperti ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah akhirnya bisa sampai tingkat nasional untuk juara 1 Pemuda Pelopor. Aneka olahan cabai ya? Aneka olahan cabai. Waktu itu sih spesifiknya memang kayak model sambal bawang, kemudian sambal pete, sambal terasi mateng seperti itu. Sambal semua ya Mas ya? Waktu itu ada 12 macam Mas. Tak kira sing koyok barangnya produksi. Malah koyok nyebut merek nanti nggak masuk di Sibakul. Jadi awalnya sebenarnya itu Mas Dibio dan Mbak Vira gitu. Jadi saya justru kalau Sri Gading itu bisa dibilang bukan suatu tempat yang asing buat saya karena awal merintis usaha justru berkolaborasi dengan para petani yang ada di Sri Gading, tepatnya di Tegal Sari. Dan itu belum ada online-onlinean, belum ada online-onlinean, belum macam. sekeren sekarang. Jadi monggo silakan Bapak Ibu sekalian mengakses namanya Sibakul. Banyak kemudahan, banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika bergabung dengan aplikasi yang satu ini. Dan kerennya lagi, ini merupakan salah satu aplikasi ciptaan dari Pemda terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Dinas Koperasi dan UKM. Keren banget. Dan itu sudah siap diintip sama daerah-daerah lain supaya meniru gitu banyak loh, banyak yang studi banding ke Pak Wisnu gitu kan. Tapi Pak Wisnu bilang kemarin ada dari pemerintah daerah mana itu datang ke sini studi banding. Pak Wisnu nyanyi ojo dibanding-banding. Ini korban 17-an kemarin nih kayaknya ya di Istana Merdeka ya. Gitu. Mas Dero nanya nih, kalau harga cabai pas panen kan sering jatuh. Iya. Usaha Mas Dero sendiri pernah nggak mengalami masa-masa sulit jatuh? Masa sulit pasti, namanya usaha itu akan ada pasang surut. Apalagi kemarin ketika pandemi. Nah, ketika pandemi ini kita sebagai pelaku usaha harus memutar otak. Gimana tidak mem-PHK karyawan, poin yang pertama. Karena otomatis jangan sampai ada orang yang nganggur begitu. Yang kedua, satu sisi memang sebagai pengusaha, gimana caranya tetap eksistensinya berlaku atau tetap ada gitu. Nah, yang saya lakukan ketika waktu pandemi itu memang banyak karena memang lewat binaan dari Dinas Koperasi dan UKM adalah membuat olahan makanan jenis frozen food. Jadi seperti bakso tusuk, kemudian ada dimsum, ada kebab dan termasuk yang sempat saya studi banding juga nih ke Sri Gading lagi adalah olahan bebek. Nanti belum disinggung ya. Kalau telurnya yang udah disinggung tadi. Kalau mengidul itu kan selalu identik dengan salah satu brand bebek goreng yang terkenal dari Sri Gading. Ada Umar Klenteng dan bebek Pak Wit. Ya kan waktu saya belajar kok sampai segitu happeningnya, segitu geger gedenya sampai orang Jakarta jauh-jauh datang. Satu sisi menikmati indahnya Pantai Samas dan pantai-pantai di selatan. Kemudian termasuk kuliner kudapannya yang khas adalah si bebek goreng tadi. Akhirnya saya belajar juga, oh ternyata yang enak Pak Wit itu karena yang pertama lalapannya ya. Jadi lalapannya kan umumnya kan cuma kemangi, timun. Beliau menggunakan rebusan daun pepaya. Kemudian untuk tempatnya Umar Klenteng itu yang enak kan sambelnya yang ngelindi menggunakan jelantah jelantah atau sisa gorengan dari si bebek goreng tersebut. Sebenarnya ini suatu potensi yang bisa dikembangkan dari warga masyarakat di Kelurahan Sri Gading bahwa ikon si bebek goreng yang sudah melekat seperti haji-haji itu ya kan ada kan. Sebenarnya Bantul juga potensi, DIY punya potensi karena kalau yang haji-haji itu sebenarnya bukan potensi Jogja ya Pak ya. Justru datang dari Jawa Tengah kalau tidak salah. Nah, monggo nanti warga masyarakat Sri Gading khususnya bisa matur sama lewat Pak Cari, kemudian nanti bisa disampaikan lewat dana aspirasinya dari Bundari sebagai anggota Dewan, dimanfaatkan bagaimana mengolah frozen food olahan bebek goreng. Dalam arti gini, jadi bebek kan selama ini identik dengan nek ora payu njuk dingat-ngat akhirnya remuk. Tapi kalau jenengan punya ilmu lewat dana aspirasinya Bu Ndari, kemudian diajari mentor dari Dinas Koperasi UMKM, bagaimana membuat jenis makan olahan frozen food
Nah, si bebek goreng ini akan mempunyai expired atau masa kadaluarsa yang jauh lebih panjang. Oh, ini bisa jadi satu ide lagi ya. Betul sekali. Ibu punya produk apa tadi tuh, alat peraga, tapi di sisi lain site yang lain jualan bebek frozen, bisa jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Selama ada peluang hajar aja. Oke, ya siap. Kan? Kalau sudah punya produk bagus, kemudian udah seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, ada PIRT, ada sertifikat halal, ada haki, masuk si bakul, saya bisa pastikan omsetnya bisa beratus-ratus lipat naiknya. Oke, selanjutnya. Ini tadi satu yang saya garis bawahi yang luar biasa. Pandemi itu bukan menjadi rintangan ketika kita bisa memutar otak, Mas. Betul. Mutar otak. Saya pikiran saya juga selalu jalan, Mas. Bahkan sampai sekarang belum kembali loh pikiran. Karena muter terus gitu. Angel lagi ya. Dan kerennya lagi, nanti kerennya disimpan dulu karena kita akan jeda dulu ya. Tetap bersama kami akan kembali dalam Sarasehan Si Bakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Sarasehan Si Bakul, nggak boleh lama-lama, pokoknya sekarang saya minta semangatnya dulu. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Baik, seistimewa dialog kita hari ini, obrolan kita hari ini bersama dengan para pelaku usaha yang ada di Sri Gading. Baik, sebelum saya ke Bundari, saya ke Dero lagi. Tadi kan kerennya ini masih kepotong. Kerennya apa nih? Kerennya Si Bakul, kerennya UMKM Sri Gading atau apa? Oke, jadi kalau berbicara soal anggota Dewan, tadi selain ada pendampingan PIRT, saat ini saya lagi gencar-gencar untuk sosialisasi pendampingan halal dan haki. Jadi saya sangat berharap tadi kalau sampai disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan pupuk organik, kemudian ada juga edukasi gitu. Penting yang namanya haki, hak kekayaan intelektual. Nah, nanti juga bisa lewat dana aspirasi dari Ibu Dewan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM untuk bisa mengakses dua hal tersebut, halal dan haki begitu. Oke, baik. Tuh kerennya di situ ya. Siap. Kalau apa mau tanya apa manfaat cabai, mengkonsumsi daging bebek,
kayaknya nggak perlu jawab ya. Kenapa? Karena hasilnya udah jelas kan, ngomongnya. Tahuan ya? Iya. Jadi silahkan dibuktikan sendiri. Karena usaha itu kan dimulai dari hobi. Nah, saya kan hobinya makan. Dan komunikasi ya Mas kuncinya ya? Sekali. Jadi kelihatan dari postur tubuhnya mungkin. Gitu ya, kelihatan ya. Kayak cabe. Oh bukan. Cili-cili nanti malah. Kita berbicara mengenai komunikasi ini sekali lagi ya. Bundari, bagaimana komunikasi yang baik antar pemerintah daerah kemudian kepada masyarakat supaya semuanya tersampaikan begitu kalau menurut Bundari? Lah, inilah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka program kegiatan dan sosialisasi memang harus terus-menerus bahwa ada beberapa program yang mungkin tidak nyampe ke masyarakat dan mereka tidak terakses ya. Salah satu menjadi kemanapun ketika saya entah kegiatan di masyarakat, entah sosialisasi apapun, saya pasti akan juga membantu menginformasikan beberapa program kegiatan. Salah satunya ketika memang ini bisa diakses oleh warga masyarakat. Salah satunya kalau kita hari ini bicara masalah UMKM dan koperasi, ya bentuklah memang kalau memang belum ada koperasi, bentuklah sebuah koperasi atau kelompok-kelompok UMKM. Karena memang di DIY ini ketika ini sudah menjadi sebuah kelompok-kelompok, sangat mudah mengakses anggaran ataupun program kegiatan di daerah Sima Yogyakarta. Salah satunya tadi, ini kalau memang ada nanti Pak Carik, di data tuh di list yang belum ada PIRT-nya, hakinya, halalnya. Lah nanti dikumpulkan nanti melalui aspirasi ataupun nanti program yang kita miliki nanti kita akan sambungkan dengan dinas untuk mereka kita hadirkan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan terkait UMKM. Salah satunya juga tadi bagaimana sebenarnya kalau hari ini memang bisa dilakukan tadi pengenalan terkait Sibakul dan ternyata sebagian persentase besar belum tahu paham terkait bagaimana masuk mendaftar menjadi Sibakul, terus apa manfaatnya. Nah ini kan bagian dari ketika ini kan baru kecil ini yang diundang yang diundang dan ini kan menjadi nanti juga minta tolong kepada Bapak Ibu pelaku-pelaku UMKM hari ini kita saling memberikan informasi dan nanti ketika memang sampaikan aja ke Pak Carik ataupun ke kami ke saya untuk bagaimana Mbak iki sono kelompok. Ini sudah ada kelompok nih durung ini butuh sosialisasi dan butuh pendampingan terkait halal, haki dan segala macam terkait UMKM. Karena ini memang menjadi hal yang penting. Nyun sewu, kemarin saya mendampingi salah satu pelaku UMKM di DIY ini, dia pengolahannya gudeg tapi sudah di kaleng. Nah ternyata dalam hal merek, nah ini ternyata juga butuh nanti pendampingan ketika Pemda DIY hanya memberikan bantuan support untuk anggarannya mendaftarkan merek, ternyata ketika tidak didampingi sampai pada proses bahwa ini boleh digunakan apa tidak boleh digunakan itu ternyata juga perlu. Nah akhirnya kita dampingi, kita komunikasikan. Salah satu merek itu penting Bu. Misalnya tadi merek itu menjadi pegangan jenengan semua, harus segera didaftarkan menjadi milik jenengan. Karena apa? Ketika ini tidak didaftarkan terlebih dahulu atau didaftarkan bisa diklaim orang lain. Nyon sewu ada permasalahan klaim-klaiman itu bisa bahkan bisa T. Dalam miliaran maksudnya. Iya, maksudnya MMA itu ketika ini menjadi konflik, tuntutannya itu bisa miliaran dan triliunan kan gitu. Jadi ketika ternyata sudah misalnya tadi Delovera ini sudah merambah sampai nasional bahkan internasional, ketika ternyata belum didaftarkan mereknya, terus ternyata ada nyon sewu, ada pelaku yang lain meniru produk jenengan dan akhirnya diproduksi sendiri dengan merek yang sama dia jual, ternyata dia ikutin padahal jenengan yang mempunyai merek. Nah kemarin itu sempat salah satu contoh ini pelaku UMKM salah satunya itu menghentikan produksinya, tapi ternyata produksi itu sudah masih beredar di lapangan. Lah berarti ada yang memang memproduksi di luar dia. Nah ini salah satu menjadi perhatian juga salah satunya Pak Wahyu, bagaimana pelaku-pelaku UMKM hari ini sudah dirambah. Kalau memang butuh bagaimana ketika harus dibutuhkan anggaran untuk sosialisasi ataupun dampingan merek-merek, ayo kita diskusi ke Dewan untuk kita kawal dan kita dok anggarannya. Wah ini loh, dok ini loh yang mantep nih. Doknya ini tugas kita ngedok anggaran. Dan itu salah satunya setelah ngedok anggaran kita awasi anggaran yang luar biasa untuk masyarakat itu apakah digunakan dengan benar atau kok ini bermanfaat atau tidak. Ketika memang tidak bermanfaat tahun depan pasti kita akan coret. Keras banget ya. Nih, Fir, bagaimana? Berarti orang tua saya itu mempunyai visi yang sangat luar biasa. Bisa? Visi ke depan.
begitu saya lahir langsung dipatenkan wajah. Makanya nggak ada yang meniru sampai sekarang. Nggak berani ada yang masuk. Ya udah kayak begini dia begitu ya. Makanya jangan beli cermin. Supaya tidak mencari jati diri. Buruk muka cermin dibelah. Oke baik, Pak Care, ini ada tugas nih sekarang untuk mendata semua UMKM. Saya yakin dari Kelurahan juga sudah punya data-datanya ya. Monggo apa yang bisa disampaikan Pak Care? Kita tadi yang disampaikan Bundari memang sudah kita rintis. Kebetulan kenal Bundari juga dari tahun kemarin. Nah memang pemerintah Kelurahan kalau kita memfasilitasi warga juga anggaran juga terbatas Mas Tibi ya. Sehingga kan yang kita carikan adalah akses kepada masyarakat, kelompok pelaku usaha untuk menemukan atau kolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti koperasi, kemudian kalau yang lingkungan, dinas lingkungan, itu yang bisa kita fasilitasi dan kita pertemukan untuk didampingi, karena memang butuh pendampingan Mbak Vera untuk hal seperti ini. Dan tentunya untuk program-program unit yang lain juga kita praktekkan seperti itu. Terus kita siap untuk mendatang ya, karena memang kalau kemarin kita mencoba itu yang PIRT gitu, sing radi. Oh, banyak yang belum punya. Iya, PIRT itu kan ada tes lab air. Lab air itu yang kemarin teman-teman dari Bu Desa Prima juga mengeluh, ya Pak Cari itu. Tidak lolosnya di situ. Iya. Oke, baik. Semoga nanti bisa dibantu ya, Bapak Ibu pelaku usaha ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita dengarkan kata-kata dari Pak D, saya mau ke Pak Wisnu dulu. Biasanya kalau di ending acara ini ada kata-kata bijak nanti dari Pak D. Biar Pak D mikir dulu, biar semedi dulu dia. Pak Wisnu sebagai closing statement atas apa yang sudah kita obrolin di sini, monggo silakan. Untuk yang kasus PIRT nanti kalau di yang utara itu airnya bisa menggunakan air-air yang dari Sleman mungkin sebenarnya, tidak harus dari yang isi ulang, itu yang pertama. Kemudian yang ini yang Go Green ini kita sangat apresiasi, dan mengapa diapresiasi, saya ingat Sri Gading ini sudah desa planner Pak ya. Dapat BKK mboten? Untuk BKK baru bersama itu Pak. Oh nggih. Nah, berarti memang memungkinkan di Sri Gading itu dapat support BKK. Jadi kalau desa planner berarti akses dinas koperasi ke Kelurahan Sri Gading dengan pemerintah kelurahan sudah bisa. Jadi tadi nambahkan yang dari Kak Dari ini, masyarakat nanti harus sinergi dengan pemerintah kelurahan, karena komunikasi kami untuk mengembangkan desa planner itu dengan pemerintah kelurahan. Nah, ini yang kemudian bagaimana sama halnya dengan Desa Prima, Desa Planner memang bisa support. Kalau saya lihat produk-produk makanan ini yang belum ada itu nilai kandungannya. Nah, katakanlah pupuk organik ini. Pupuk organik ini kan kalau kita ketahui kan harus kaya dengan kandungan mikro. Nah, kalau makro saya yakin NPK-nya mending urea sama ZA. Tapi kalau mikro, nah ini nilai plusnya dari pupuk organik ini di aspek unsur mikronya yang lebih kaya. Apakah itu silikatnya, AL-nya, atau MG-nya, atau CA-nya. Nah, ini yang perlu kita uji labkan. Begitu pula dengan uji-uji yang lain yang di produk-produk tadi seperti Delovera, Vera, di produk-produk makanan yang lain, kandungan-kandungannya yang mungkin bisa menunjukkan, oh Delovera Vera dari Sri Gading mengandung lemaknya berapa, proteinnya berapa, sama dengan ini, itu bisa difasilitasi. Makanya berumbung saja, bisa lewat aspirasi, bisa lewat pemerintah kelurahan, ruang-ruangnya sangat banyak sekali sebenarnya. Nah, ini yang kemudian komunikasi tadi Bu Kak Dari ini sudah membuat sama Kak Vira ini kemudian dan Kak jangan sampai terputus gitu komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, termasuk di dalamnya ada unsur elemen pemerintah kelurahan yang alokasinya itu biar dekat gitu kan. Kalau mungkin kami langsung kan mungkin tadi kalau dari Kak Dari orang-orangnya itu dengan gandeng pemerintah kelurahan kan tahu support mana yang memang harus disupport. Ya, karena tadi saya lihat sekilas ini belum ada kandungannya ya. Kalau asap cair ini apa sih dan bahan baku aslinya, apakah dari urin kelinci atau apa? Kalau di Sri Gading kan biasanya kaya dengan itu ya ternak lah, itu yang mungkin
perlu mendapat nilai plus kalau kita mengkampanyekan asap cair dari Sri Gading ini kandungannya apa. Dan dia bisa diaplikasikan di tanaman apa saja. Apakah cocok untuk horti, untuk tanaman keras atau apa. Nah, ini kemudian yang bisa kemudian meningkatkan nilai dari suatu produk ini. Kalau masalah pelatihan tidak usah khawatir. Ada Kak Dari, ada Pak Care, ada Mas Dero ini kemudian bisa kok kita support pada aspek apapun dan dimanapun itu kan melalui Prima, Planner itu sama sebenarnya prinsip-prinsip ekonomi. Bahkan tadi Kak Dari sudah bercerita bahwasanya bisa support lewat Naker. Kemarin beberapa saat yang lalu yang pelatihan Naker itu semua ada di lokasi Desa Planner. Dan setelah dilatih Naker kemudian diberikan ke kami untuk melakukan pembinaan. Lah bentuk-bentuk kolaborasi ini yang seharusnya tidak hanya kemudian ini binaannya Naker saja loh, tidak. Lah Naker pun harus bisa ya kita bergandengan dengan Naker lah. Kalau memang nanti Sri Gading nanti jadi prioritas, saya yakin teman-teman Naker juga akan kontak dengan koperasi nanti pasca dikelola oleh Naker, nanti juga akan kita tangani juga pasca pelatihannya. Siap, artinya ada komunikasi, nggak perlu takut untuk ngomong begitu ya, butuhnya apa. Ini karena ada Pak Cari, ada Kelurahan, bisa lewat Kelurahan yang mungkin lebih dekat. Kalau langsung ke Pak Wisnu, aduh saya nggak kenal sama Pak Wisnu, takut malu dan segala macam gitu mungkin nanti ya. Oke, begitu Om. Dari Om Dibio ada kata-kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Nggak usah, baik. Kamu tuh tanggung ngasih peluang. Ya, ini melihat kondisi UMKM itu seperti halnya kita melihat situasi di kolam renang. Baik, ini adalah kata-kata dari Pak De. Di sana ada orang yang baru belajar renang, kakinya masih ibik-ibik. Ya. Ada yang lumayan lancar, ada yang lancar banget seperti Mas Dero. Tapi ada yang tenggelam. Nah, agar tidak tenggelam dan bisa mencapai garis finish, ketiganya mempunyai syarat yang sama, yaitu harus selalu bergerak untuk mencapai finish. Baik. Itu. Jadi kuncinya UMKM harus selalu bergerak. Baik. Siap, tepuk tangan untuk kata-kata Pak De hari ini. Intinya kita harus selalu bergerak. Jangan pernah malas untuk memutar otak, tapi jangan lupa otaknya juga harus kembali. Iya, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Pak Wisnu terima kasih, Bu Dari juga terima kasih, Pak Care terima kasih, Kak Dero juga terima kasih. Oke, Besti dan juga semuanya yang sudah hadir di sini, juga pemirsa yang ada di rumah yang sudah bergabung bersama kami kurang lebih selama 60 menit ini. Mudah-mudahan banyak informasi yang didapat ya, termasuk para pelaku-pelaku UMKM bahwa program-program dari pemerintah itu sangat luar biasa banyaknya. Silahkan diakses, caranya seperti apa. Cukup mudah, buka saja websitenya, itu akan banyak sekali link-link untuk Anda bisa mengaksesnya. Gitu. Baik, kita pamit dulu Om Dibio, saya Vira Maya. Saya Dibio Primus. Mohon undur diri dan terakhir yuk kita yel-yel dulu UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.